Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan Chef Ron. Oke, semoga semua sehat, semoga semua baik-baik saja dan tetap semangat dan tetap berkarya positif. Dan saya hari ini mau sharing menu gampang, menu simple buat anak-anak pasti suka, kemudian semua keluarga saya jamin pasti suka ya. Apa ini? Soto ayam bening khas Bali Cooks. Potong bagian bahan. Nah, terinspirasi dari banyak banget di Bali. Rata-rata kalau kita ke warung Bali atau yang khas Bali, jarang sekali saya nemuin, jarang ya, bukan berarti nggak ada. Jarang sekali saya nemuin soto ayam yang berwarna seperti di daerah Jawa ya. Jadi saya coba buat, kebanyakan di Pulau Dewata ini bukan nggak ada, tetapi kalau soto rata-rata kebanyakan tidak berwarna kuning ya, seperti di Pulau Jawa. Tetapi di sini lebih banyak berwarna tidak kuning atau lebih bening ya, dan tidak pekat seperti di luar Bali. Oke, apa aja bumbunya? Cuman 1, 2, 3, 4, 5 bahan dasar. Sebenarnya saya mau buat pakai ceker ya, tapi saya nggak nemuin, jadi saya pakai chicken wings. Kalau pakai ceker ini lebih enak lagi ya. Bahan dasar bumbunya yaitu kemiri, kemudian ketumbar, kemudian bawang putih, bawang merah, sama pala. Nanti cengkeh beberapa fresh saya masuk kaldunya ya. Oke, gimana cara buatnya? Let's go, kita buat sekarang ya. Oke, pertama kita panaskan panci. Ini untuk saya bikin sotonya ya. Kita panaskan panci, dan panci ini kita akan proses kemiri dan ketumbarnya. Saya suka pakai kemiri kalau kuah-kuahan. Ini bikin aroma kaldunya itu agak berat ya. Nggak berbumbu tapi agak sedikit rich, kaya ya. Jadi agak sedikit nggak encer gitu ya. Nah, kemiri ini saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pakai 8 kemiri. Kita toast di atas pan. Tumbar ini sekitar 1 sendok makan ya. Rata ya, nggak penuh. Tumbar 1 sendok makan. Toast. Dan kemudian untuk bawang putih, saya pakai 5 siung bawang putih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bawang putih. Ini kita memarkan, kita kupas kulitnya ya. Karena kita akan hancurkan bawang putih bersama kemirinya nanti setelah kemirinya agak sedikit terbakar ya. Oke, bawang putih. 2, 3, 4, 5, ya 6 siung bawang putih ya. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 6. Ada yang ditumis dulu, kalau ditumis dulu itu pasti akan berminyak ya. Ada yang bisa langsung istilahnya dimasak dengan api pelan, sehingga ya saya sarankan jangan terlalu kencang pada saat kita masak bumbunya ya. Dan kemudian bawang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini karena kecil-kecil bagus size-nya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ini dia bawang merah, bawang putih, dan pala ya. Pala ini kita toast bareng. Jadi kita coba hancurkan untuk bawang merahnya, bawang putih, bawang merah. Dan metode ini saya nggak tumis ya, jadi saya langsung pakai ya. Ini bawang merahnya. Dan saya nggak terlalu hancur ya. Saya coba nggak terlalu hancur supaya dari kaldunya sendiri nggak terlalu kotor. Saya nggak terlalu hancur sekali untuk bawang merahnya. Kita tunggu itu. Nah, untuk ayamnya ini tadi saya udah cuci. Kemudian saya mau ayam ini sedikit diasap atau kita panggang sejenak. Baru habis itu supaya fatnya atau lemaknya itu keluar. Dan baru kita masukkan ke dalam kaldunya ya. Dan kita atur. Ini apinya di sebelah sini, dan kita sedikit spray untuk bagian sana, kulit bagian bawah. Ini nggak langsung di atas apinya ya, kita asap. Dan ini dia, kita kontrol, kita dorong apinya sedikit, kita asap dia sedikit, dan kita tutup untuk masak beberapa saat. Ini saya rasa sudah cukup berwarna, ya kemirinya udah mulai brown atau udah mulai kecoklatan, kemudian udah cukup panas, udah mulai berminyak. Dikit lagi.
Dan sambil menunggu, kita siapkan kondimennya ya. Toge udah kita rapikan, jadi kita tinggal taruh di atas bowl nanti. Kita akan siapkan sayurannya ya, potongan sayur. Sayur hijau, potong bagian dahan. Ya, batangnya kita taruh pojok. Jadi yang suka batang bisa ambil dari batang, yang suka bagian sayur nanti kita pisahkan. Saya nggak terlalu besar karena ini udah dicuci, kemudian saya prefer nggak usah 2 kali proses rebus ya. Jadi yang penting stoknya panas, kemudian pada saat disajikan misalnya ada party atau ada pesta di rumah, tinggal ya langsung taruh di atas bowl, sup panas, siram, dan oke, ini daun seledri pada saat nanti kita untuk masak. Ya. Dan ini daun pre Jawa atau spring onion. Bisa pada saat nanti sebelum serving kita taruh untuk sotonya. Dan uniknya di Bali itu soto clear ya, jadi nggak terlalu pekat dan bagus. Mungkin cocok karena makanan Bali itu banyak rempah. Jadi pada saat makan dengan kuah yang nggak terlalu pekat juga, nah balance-nya di situ. Jadi pekatnya aroma makanan khas Bali, kemudian dicampur dengan rempah atau soto yang tidak terlalu kaya dengan bumbu. Oke, simple. Ini sudah di smoke, kita cek ayamnya. Udah mulai dapet asapnya, kita balik. Lihat, nggak terlalu. Ya, kita tutup lagi. Dan ini done. Kita taruh di atas pengulukan. Dan kita grind, kita hancurkan. Wow, aromanya kuat. Ada pala, terus ada kemiri, kemudian ada ketumbar ya. Simple, nggak terlalu banyak bumbu. Kalau mau rasa gurih bisa ditambahin mushroom powder bagi teman-teman yang nggak bisa chicken powder. Kalau yang suka penyedap bisa tambahkan aroma penyedap. Dan saya prefer untuk bumbu ini nggak terlalu halus ya, tapi hancurnya itu rata ya. Nggak terlalu halus, tapi hancurnya rata. Karena kalau mau nanti brothnya disaring, atau kaldunya disaring itu mudah ya, atau misalnya nanti butuh bening gitu ya. Ya, ini dia. Dari aromanya aja kompleks, bawang putihnya hampir luar biasa rasanya sama bawang merahnya ya. Kemudian rempah palanya, enak ini. Dan kemudian kita cek ayamnya. Oke, udah hampir smoky, udah rasa. Nanti kita tinggal tambahkan di dalam kaldunya untuk ayamnya ya. Oke, jadi kita akan isi dengan air. Ya, ini kaldu, air putih bisa. Nggak apa-apa. Kalau memang kaldu juga nggak apa-apa. Kita panaskan. Ya, ini tadi sudah hancur. Kemudian kalau memang mau ditumis, teman-teman mau suka tumis ada aroma masak dari bumbu ini, teman-teman bisa tumis di panci terpisah. Kemudian masukkan ke dalam air atau kaldu yang dipakai. Tapi kalau mau suka rasa aromanya nggak terlalu berminyak, yang penting kita matangkan dulu kemirinya. Kemudian kita matangkan dulu ketumbarnya di atas panci yang kering, dan kita matangkan juga palanya. Dan habis itu kita hancurkan seperti ini dan langsung masukkan ke dalam stok. Kita tadi sudah smoke ayamnya itu sekitar 5 menitan ya, 3-5 menit. Saya rasa cukup supaya lemaknya itu nggak terlalu banyak nanti di kaldunya ya. Oke, ini sudah selesai. Dan kita angkat. Oke, saya rasa cukup. Nggak usah sampai matang. Yang penting dia udah sedikit mengeluarkan lemak. Nanti matangnya di atas kaldunya ya, atau ya. Ya, ini tadi bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar sama pala. Kemiri ketumbar dipanasin supaya agak lebih matang. Kemudian kemiri ketumbar pala dipanaskan di atas pan kering supaya dia matang. Kemudian ayam diasap sebentar. Kalau misalnya nggak punya pemanggangan, langsung direbus 2 kali juga nggak apa-apa. Kemudian ada satu ingredient yang saya tambahkan di sini, yaitu bawang merah goreng sama bawang putih goreng. Ya, ini buat rasanya jadi gurih ya. Sekitar 1 sendok teh masing-masing, gini ya. Kita hancurkan seperti ini ya, dan kita campur pelan-pelan. Ya, ya. This is good. Ini enak. Aromanya aja udah enak. Kenapa saya nggak hancurin? Bisa juga kalau teman-teman mau hancurin bawang merah, bawang putih, lebih hancur di blender segala macam. Mana-mana. Tapi yang teman suka, mana-mana yang teman suka.
Tapi kalau saya prefer lebih agak sedikit kasar ya, karena kalau saya terlalu hancur, pertama stok saya akan jadi lebih kotor. Kemudian aroma bawang putih dan bawang merahnya itu nggak pelan-pelan menyatu dengan ayam, kaldu ayam dan ayamnya. Karena kita akan panaskan itu dengan api sangat kecil, 15-30 menit. Ya, oke. Ya, ini bisa kaldu atau air putih. Saya pakai air putih ini ya, air matang. Jadi pakai kayu api, kebetulan juga saya bisa kontrol apinya karena pelan-pelan juga untuk masak soto ayam ini. Dan ini udah sekitar mungkin 50 derajat dia punya panasnya air. Saya bisa masukkan pelan-pelan dari ayamnya. Ya. Terlebih dahulu ayamnya, kemudian 10 menit pertama biarin dia panas, kemudian diusahakan kalau di rumah pakai kompor, apinya jangan sampai airnya ini bergejolak ya, atau airnya ini mendidih. Jadi pastikan airnya itu tetap pelan-pelan ya didihannya, bergelombang istilahnya gejolaknya itu pelan-pelan. Jadi membuat ayamnya ini matangnya sempurna, kemudian kaldunya itu nggak terlalu tercampur kasar dengan bumbu rempah ini, atau airnya nggak terlalu. Ya jadi bumbunya itu nggak pelan-pelan matang lah ya, kalau kita terlalu besar apinya. Kita biarin 5-10 menit pertama, sampai udah mulai airnya itu mendidih, dan baru kita masukkan bumbu rempah ini. Ya, temperatur udah di atas 50, ini sekitar 60 derajat, sampai 70 ya. Kemudian kita campur, saya suka pakai rempah cengkeh ya kalau di kuah bening tuh. Itu 2, 3, 4, 5, 6 cengkeh. Ini sekitar 5 menit dan kita akan masukkan rempahnya di dalam kaldu ayamnya ya. Ya. Bagusnya sih setelah dimatengin ini, kalau teman-teman mau istilahnya mau disaring supaya bisa lebih bening, lebih enak sih ya. Nggak juga bagus kok. Dengan api pelan seperti ini, dia punya bubbling, dia punya kuah, atau fatnya dia akan naik ke atas kuah-kuahnya ini, dan busa-busanya kita bisa angkat ya. Ya kalau dengan api pelan begini, bui-buinya itu lebih mudah ya diangkat ya, tinggal diatur. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah pakai kompor, pastikan apinya pelan atau lihat kondisi kaldu atau air dari kaldu itu nggak terlalu mendidih ya, karena akan menghancurkan kualitas kaldunya ya. Jadi malah nanti terlalu butek ya, atau terlalu kotor. Dan kita mau kuahnya ini nggak terlalu kotor, tapi bening, agak bening ya. Jadi ringan rasanya. Dan ini cukup bagus. Dilihat kaldunya tetap bagus dan kondisi airnya juga nggak terlalu mendidih ya. Memang apinya besar, tapi ininya kita lihat dari air atau kaldunya ini nggak terlalu bergoyang, nggak terlalu mendidih. Ya ini kita panaskan kurang lebih sekitar 30-40 menit, oke, atau sampai ayamnya lembut ya. Oke, sebelum kita bumbuin dengan garam, kita coba aroma rempahnya ya. Bawang putihnya pas, ada ketumbar, kemudian rasa palanya mateng. Setelah kita tahu tekstur rempah yang ada di kaldu ini, baru kita bisa tambahin chicken powder, mushroom powder, garam, apapun yang teman-teman mau tambah ya. Pakai gula pasir juga nggak apa-apa. Tapi mushroom powder oke lah, ya. Kayak misalnya penyedap rasa mushroom. Ini saya tambahkan garam. Saya mau pakai sedikit penyedap aja. Wow. Kalau memang mau buat lebih bening, ini dimakan 1 hari setelah kita matengin. Biasanya pada saat dia udah selesai, teman-teman mau simpen dalam kulkas, besoknya mau dimakan, lemaknya akan naik ke atas. Dan pada saat lemaknya naik ke atas, teman-teman bisa angkat lemaknya dan dipanasin lagi. Dan akan lebih bening kaldunya ya. Sini saya tambahkan garam, saya pakai penyedap sedikit. 2-3 menit kita panasin lagi. Kita tambahkan daun seledri ya. Kemudian sedikit daun bawang pre Jawa ini. Orang Bali bilang pre Jawa. Wow, amazing. Ini bisa ditambahin bakso, bisa ditambahin jeruk nipis, kecap, bisa ditambahin filet ayam, disir dulu baru kemudian ini. Cuman saya pakai chicken wings karena saya nggak dapetin chicken feet atau ceker ayam. Pakai ceker ayam juga lebih enak. Oke ya, kita sajikan. Piring,
Kemudian saya mau sayurnya. Nah, jangan terlalu banyak. Daunnya aja. Kemudian kasih toge ya. Toge di tengah. Dan saya ambil 1 potong chicken wings. Wow. Kemudian kita siram dengan kaldu kuah soto beningnya. Wow. Ya, ini dia soto yang pas buat masakan Bali, khas Bali Cooks. Wow. Bening? Wow. Ini enak. Tinggal dikasih kondimen bawang merah. Sebenarnya kalau ceker lebih enak, tapi ya ini juga enak, chicken wings. Oke, ini dia soto ayam khas Bali Cooks. Bening, pas banget untuk makanan Bali yang penuh rempah, jadi ini akan balance ya. Jadi terima kasih udah nonton, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mudah-mudahan bisa mencoba dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya. Tetap semangat, tetap berkarya positif, dan semua akan baik-baik saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.